Dan para wakil talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini mata anallah fituli hayatihim, para kiai, para asatid, asatizah, para hujat, wabil khusus, tugas manakib setiap pagi, Haji Arun Arsyid dan Bapak Ustadz Suyatno, mata anallah fituli hayatihim, dan seluruh yang menyediakan manakib online internasional, Bunda Haya Sukmono dan seluruh timnya senantiasa makin berkah hidupnya, panjang umur usia dunia sehat walafiat, berkat limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Syekh Mursyid, ikhwan wal ahwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah di seluruh dunia. Dalam ajaran thariqah, seorang murid yang sedang berjalan, seorang murid yang sedang menuju Allah harus berusaha mencari seorang syekh, dan wajib hukumnya jika telah menemukannya, maka para salik mempunyai kewajiban yang harus mereka jalankan, yang harus mereka taati. Apa saja kewajiban tersebut? Yang pertama, menjadikannya sebagai pembimbing dalam beribadah, atau menjadikan sebagai syekh at-tahkim atau syekh tasliknya. Maksudnya guru atau syekh mursyid menjadi sandaran untuk syariatnya secara hukum-hukumnya dalam melaksanakan ibadah. Dan guru menjadi wasilahnya untuk seorang murid diusulkan kepada Allah. Maka ini wajib hukumnya untuk kita kepada syekh pembimbing ikut tahkim dan taslik. Dan yang kedua, berbaik sangka kepadanya. Dan bila dia melihat secara zahir syekhnya berbuat kesalahan, seyoknya dia tetap berbaik sangka atau ketidaktahuannya terhadap yang dilakukan oleh syekh. Akan tetapi bila tetap hal tersebut tidak bisa dilakukannya, wajib baginya untuk melakukannya agar terlepas dari penilaian yang jelek terhadap syekh. Kadangkala apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, oleh bangsa Abah Aus untuk kita semua, kita selalu berpikir, kok Abah berkata begini, kok Abah berkata begini, kok Abah menyatakan sesuatu yang di luar kebiasaan umum. Itu yang kadang-kadang penyakit untuk diri kita. Akhirnya mereka membelakangi syekhnya. Tidak menyatakan perkataan syekhnya itu mutlak perkataan dari Allah. Lisanul arif kalimullah. Lisan seorang arif adalah penaknya Allah. Kalau dalam hal ini terjadi benturan antara tidak dibenarkan secara syariat dan dibenarkan secara hakikat, atau tidak dibenarkan secara hakikat tapi dibenarkan secara syariat, maka wajib hukumnya seorang murid atau salik sam'an wa ta'atan. Kalau memang tidak mampu, kadang-kadang tidak semua murid atau salik itu mampu, kadang lari. Jangankan untuk ikhwan, seorang wakil talqin saya banyak yang lari dari Syekh Mursyidnya pada saat ini. Mereka tidak ikut petunjuk daripada Syekh Mursyidnya karena merasa
dia lebih pintar daripada Syekh Mursyid. Dan yang ketiga, dia harus bersikap jujur dan tidak dibenarkan untuk taat secara zahir dan mengkhianatinya secara batin. Atau sebaliknya, dia tidak mentaati secara zahir tapi mentaati secara batin. Karena seorang Syekh Mursyid sebagaimana yang dicatatkan tadi bahwasanya mampu mengetahui semua afal daripada murid-muridnya dengan izin Allah. Dalam bahasanya ketika kami datang ke madrasah Tuan Syekh menunjukkan bahwasanya beliau punya ruang kholwat. Di dalam ruang kholwat tersebut ada kaca. Kaca itu bisa melihat semua makhluk yang ada di muka dunia ini. Dan Abah mengatakan, Abah melihat semua ini. Dan Abah tidak bisa mengatakan tidak. Karena Abah diberikan ilmu dari Allah untuk mengemban risalah, untuk membimbing seluruh umat manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun maaf seorang murid zohirnya tidak ikut kepada Abah, tapi batinnya ikut kepada Abah. Itu sama juga dalam bahasa kita, lain di bibir, lain di hati. Atau benar di bibir, tapi lain di hati. Benar di bibir, lain di hati. Seperti itu. Maka wajib hukumnya seorang murid taat secara zahir, taat secara batil, agar bisa secepatnya diwusulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang keempat, bila seorang murid ingin mengikuti syekh tahkimnya dan lainnya selain syekh yang pertama, dia wajib minta izin kepada syekh yang pertama. Bila syekhnya melarang, seyogyanya dia mengikuti karena syekhnya lebih tahu akan kemaslahatan bagi. Kalau seseorang bermursyid kepada guru mursyid, seyogyanya dia tidak menduakan syekh mursyid. Ada sampai sekarang seorang ikhwan atau banyak ikhwan yang mempunyai syekh mursyid yang memang diwajib ditaatinya, tetapi dalam dirinya merasa ada guru lain yang lebih daripada syekh mursyid. Kalau dalam bahasanya ini pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi banyak sekali. Karena dia melihat syekh mursyidnya hanya bisa mengusulkan secara hakikatnya saja. Tetapi secara syariatnya tidak. Tetapi guru kita mengajarkan, silakan kalian itu namanya mencari ilmu untuk menambah khasanah keilmuan. Tetapi jangan kau mempunyai guru yang bisa dapat mengusulkan kamu kepada Allah. Kita mencari ilmu secara syariat silakan. Tetapi jangan lupa bahwasannya ketika kita berniat bermursyid, kita hanya bermursyid kepada satu. Seperti kita beribadah kepada Allah, kita hanya menyembah yang satu, tidak menyembah yang lain. Maka kalau kita ingin menjadi yang ke satu, kita ikuti yang satu yang dipilih oleh Allah untuk dapat mengusulkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, bila seorang murid jauh dari syekhnya, seyogyanya dia meminta petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita hajatkan, selalu dikatakan, apapun hajatnya, hajat kita adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Maksudnya dalam hal ini, dalam keadaan apapun
kita harus bersandar kepada guru kita. Mau pergi bersandar kepada guru kita. Apa yang lebih tokmol lagi kalau bahasa Bunda Haya, Bunda mah kenal Syekh-Syekh semua. Bunda mah hanya kenal Syekh Muhammad Abdul Gaus. Bunda kagak kenal yang lain. Itu seperti itu. Itulah fana isyik. Maka berkenaan dengan ini ada makom yang dikatakan makom fana. Apa itu fana? Dikaji dari aspek bahasa berasal dari kata fania yang artinya musnah atau lenyap. Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan yang dimaksud dengan al-fana adalah jihabul qalbi an hisil masusati bimusyahadati masyahada tumma yadhabu an jihabihi wa jihabu an jihabi haza ma la nihayata lahu, yakni qadbat qadbatil muhadiri wa talifatil asya'u falaisa sayun yu'jadu wala yahissu bisyai'in yafqadu. Yang dimaksud dengan fana oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi, beliau mengatakan hilangnya kesadaran kolbu dari hal-hal yang bersifat indrawi karena adanya sesuatu yang dilihatnya. Situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang terlihat itu dan berlangsung terus silih berganti sehingga tiada lagi yang disadari dan dirasakan oleh indera. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan hilangnya kesadaran kalbu hanya kepada satu titik. Siapa yang sandaran titik tersebut? Adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi sandaran titik tersebut ada wasilah yang menentukannya agar dia menemukan sandaran wasilah tersebut adalah Syekh Mursyid. Maka seorang yang fana Syekh adalah mereka tidak mentuhankan apapun kecuali dia ikut pada Syekh Mursyidnya agar bisa yusiluka ilallah, diusulkan kepada Allah. Syekh Abu Bakar Al-Kalabazi yang wafat 378 Hijriah atau 988 Masehi mendivisikan fana dengan hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, menghilangkan keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaan dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Jadi dalam hal ini bagaimana hawa nafsu seseorang dalam keadaan fana ini tidak mengikutkan dirinya, tapi mengikutkan namanya cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka dikatakan ada tiga cahaya seseorang. Su'aul basirah, cahaya akal. Su'aul basirah, cahaya akal yang diturunkan kepada mata hati kita, kepada diri kita. Ini untuk membedakan sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah untuk menimbulkan kesadaran seseorang dengan cahaya akal yang Allah turunkan dengan cahaya tersebut bisa membedakan hal-hal yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hilanglah hawa nafsu tersebut dengan Allah berikan su'aul basyirah, yaitu cahaya akal. Yang kedua,
bagaimana keinginan hawa nafsu seseorang hilang, maka Allah berikan lagi ainul basirah, yaitu cahaya ilmu. Bagaimana cahaya ilmu yang Allah berikan dengan cahaya tersebut, bahwasannya dengan cahaya itu bisa menjadikan manusia menjadi manusia yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendefinisikan segala apapun yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma para alim ulama dan khususnya petunjuk daripada Syekh Mursyidnya dengan cahaya ilmu tersebut. Hawa nafsu seseorang yang selanjutnya dihilangkan, maksudnya mengikuti petunjuk Allah, maka Allah bakal hakul basyirah, itu cahaya ilahiyah yang Allah tanamkan ke dalam diri kita, yang Allah sudah tanamkan ke dalam raga kita oleh guru kita, ke dalam nyawa kita, dan ke dalam rasa kita, sehingga kita bersatu kepada Allah. Logikanya seperti ini. Kemarin, dikala saya mewakilkan talqin zikir melalui telepon kepada seorang ikhwan yang ada di Medan, bukan kami yang menyampaikan talqin zikir, tapi adalah Syekh Mursyid yang menyampaikan cahaya tersebut. Apa yang terjadi di sana? Ternyata yang meminta haknya talqin zikir itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya dengan tidak ada petunjuk gurunya. Sehingga amalan-amalan itu menjadi makhluk yang betul-betul suka dengan amalan tersebut, yaitu makhluk berbentuk jin, yaitu genderuwo. Apa yang terjadi di situ? Karena Allah berikan cahaya basirah nantinya dari ta'lam qaf ya'nun, apa yang terjadi? Terjadi suatu gesekan yang luar biasa. Ikhwan yang di sana yang mengambil talqin zikir dengan kehendak guru mursyid, karena la ilaha illallah ingin ke sana, terjadi sesuatu yang luar biasa. Si ikhwan tersebut yang sedang ditalkin oleh Syekh Mursyid merasakan yang luar biasa, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang hanya dia teriak adalah panas, sakit yang luar biasa. Sehingga mengucapkan kalimatnya, saya minta bagaimana ucapannya, tidak bisa diucapkan. Dan kemudian setelah Allah berikan kepadanya zikir khofi yang Allah berikan kepada Syekh Mursyid, dilimpahkan kepadanya, hikmah kepadanya. Orang tersebut atau ikhwan tersebut langsung tidak sadarkan diri sampai pingsan ada. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata makhluk tersebut berpindah kepada ikhwan yang lain, maksudnya keluarga yang lain yang tidak ditalkin. Dan itu luar biasa. Tapi dengan keberkahan Syekh Mursyid, si ikhwan tersebut yang baru ditalkin oleh Syekh Mursyid mendapatkan kesadaran yang penuh. Dan yang dia bercerita bahwasannya saya mengamalkan sesuatu tanpa guru, dan itu diselewengkan oleh makhluk Allah yang tidak suka manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya kita semua sedang diperjalankan oleh Syekh Mursyid untuk menuju hakikat kesucian jiwa dan meniadakan diri kita yang ada. Allah memberikan kekuasaannya, kemampuannya kepada Syekh Mursyid untuk menggerakkan seluruh umat manusia, khususnya Ikhwan wal Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahajiraya Sinarasa PPKN menuju jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.